I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Dan memang seperti itu, harusnya guru kan bisa seperti itu. Ada saja bahannya. Ya, saya ingin sedikit menyoroti saja mungkin semuanya gitu ya, share-nya. Jadi kan dari format sudah Bu Lesta sudah banyak gitu ya, institusi gitu. Ada yang belum tersentuh. Yang pertama adalah kalimatnya tadi mungkin ada yang satu kalimat itu 4 baris 5 baris ya, tolong dibuat kalimat yang efektif. Kuncinya gampang, Ibu coba baca, Bapak coba baca, satu nafas cukup nggak? Kalau nggak cukup berarti kepanjangan. Kalau yang baca punya penyakit asma bisa tulisan di kelas gara-gara membaca dan menahan nafas. Contoh gitu ya. Jadi kalimat itu udah terlalu panjang-panjang, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek. Bahkan subjek, predikat saja kan cukup sudah bermakna. Itu yang namanya kalimat efektif. Kemudian yang kedua, kalau kita membuat kalimat majemuk, kita ingat kalimat majemuk itu selalu ada kata sambung kan? Karena ada 2 kalimat, satu adalah sebagai induk, satu sebagai anak. Tolong anak kalimatnya itu di belakang setelah koma. Jadi tidak ada tulisan yang diawali dengan kata agar, untuk. Kalau penulisan karya ilmiah begitu ada kalimat agar langsung dibuang ke kotak sampah. Karena secara penulisan karya ilmiah itu sangat tidak diperkenankan karena tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat adalah efektif, bebas, tidak perlu gaya bahasa, jangan sampai menulis dari belajar itu seperti menulis cerpen, metafora, bagaikan ombak berbulu dan sebagainya. Materi pembelajaran gitu ya, nanti malah siswanya ngelamun kemana-mana gitu. Karena kan kita bicara noise kan, noise dari komunikasi. Terus tadi kan ada kata dari gitu ya, kalau bisa dari itu jangan di awal, mungkin kalimatnya dicari subjeknya apa, predikatnya apa. Termasuk mungkin yang tulisannya Bu Lisa tadi ada kata pada kegiatan pembelajaran ini, padanya dicoret aja kan sudah bermakna itu, karena subjeknya kan kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran ini siswa akan (2). Tulis (2) itu harus mepet tanpa spasi. Iya Pak. Mohon dicek di PUED, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau kalau dulu di YouTube. Terus ya, yang jelas itu jadi saya dialog. Pokoknya ini kalimat itu selalu diawali dengan kata benda yang berdiri sebagai subjek. Itu nanti akan enak. Itu terasa ketika nanti Bapak Ibu copy paste di Google Translate mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu pasti bahasanya pasti bagus. Ya, nanti dikonfirmasi dengan Grammarly atau mungkin grammar dari Microsoft itu juga banyak yang salah. Karena ini kan bedanya PPG dengan tidak PPG di sini gitu. Terus kata bisa mau diganti dengan kata dapat, karena kata bisa itu bisa berarti 2 makna, bisa berarti racun, bisa berarti dapat. Ini kan bahasa ilmiah tidak boleh dari persepsi, termasuk juga soal. Kemarin saya juga akan darah matematika menjelaskan membuat instrumen, membuat kalimat gitu ya, membuat soal itu tidak boleh memiliki arti yang ganda atau multitafsir. Tapi kemarin sudah banyak instrumen bahkan tidak ada rubriknya atau buat rubriknya juga banyak, pokoknya kacau ya. Itulah itu tidak apa-apa ya, termasuk soal tidak ada jawabannya dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa saja seperti Bu Rista tadi bisa berkelit, itu contoh yang salah. Tapi tolong dikasih contoh yang benar Bu. Kalau nanti misalkan menulis apa tadi modul kemudian memang terkait dengan paragraf misalnya gitu ya, nah tolong juga ada yang dibuat yang benar sehingga nanti siswa menemukan ini yang benar ini yang salah. Tapi kalau semuanya salah atau yang benar gimana, akan repot.
Ya, memang kadang-kadang kita kan juga tidak rela kalau direnggut kehormatannya di depan kelas gitu ya. Kita malu, tapi sebenarnya kita bisa berkelit. Tapi ya kejujuran dalam penting, dalam arti guru kan sangat utamanya adalah jujur. Ya, tadi sudah kalimat tadi sudah. Terus daftar pustaka yang miliknya Pak Osman tadi yang jelas. Bu Riza juga masih ada yang salah. Sekali lagi, daftar pustaka itu tetap mengacu kepada penulisan daftar pustaka secara umum. Secara umum adalah nama, tahun, judul, penerbit. http:// itu adalah penerbit, itu harus letaknya di belakang. Kalau ibu menulis misalkan langsung http gitu ya, nah itu sama saja cuma mencantumkan penerbit Erlangga gitu aja. Lalu ini Erlangga siapa, pengarangnya, bukunya, judulnya apa, tahun berapa, kan gitu ya. Itu bisa dicek. Setiap blog pasti ada tanggalnya, ada penulisnya. Makanya kalau nanti kita menggunakan blog itu nomor sekian. Yang utama untuk buku rujukan atau referensi itu ya buku. Nah, kalau buku keluaran dari Kemdikbud itu biasanya kan tim ya, dan tidak mencantumkan pengarangnya, itu sebetulnya juga menyalahi menyalahi hal yang umum. Misalnya kalau nulis buku modul gitu ya, harusnya ada pengarangnya siapa saja. Terus saya perhatikan semuanya tadi kan bentuknya bahan ajarnya kan modul. Nah, cirinya modul apa? Mungkin nanti bisa dikembalikan lagi. Bahwa definisinya modul, ada buku sebetulnya miliknya Daryanto bagaimana membuat modul pembelajaran yang baik. Tapi intinya modul itu ada istilahnya self content, kontennya lengkap, tidak usah menggunakan yang lain, itu sudah bisa memenuhi. Ada self instruction, artinya petunjuknya jelas, tidak perlu tanya kepada gurunya, dia baca sudah paham. Makan tadi kan ada konsep, ada versi, ya. Kemudian ada petunjuk penggunaannya, bagaimana cara menggunakan modul. Kemudian selain teori itu ada contoh soal. Nah, contoh soal itu dengan cara menjawabnya. Kemudian ada soal latihan, itu ada kunci jawabannya. Nah, kemudian soal evaluasi itu tidak ada kunci maupun petunjuknya, nanti kuncinya ada di buku terpisah. Sehingga nanti siswa dapat belajar membaca sendiri, cara apa kasusnya begini, cara jawabnya begini. Terus dia kalau sudah paham, dia masuk ke latihan. Latihan ada kuncinya. Kalau toh soal AC, yang penting kuncinya saja. Dia mencoba menghitung, salah ya, nggak cocok. Nah, berarti dia harus kerjakan lagi. Nah, kalau soal evaluasi nanti bisa digunakan untuk formatif ataupun sumatif. Nah, itu nanti di googling aja Bu Rista. Ya, Pak. Buku modul kata Daryanto, itu bukunya murah kok. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini harus tempat yang kira-kira layak untuk stabilitas koneksi itu diperhatikan. Jadi apalagi nanti kalau yang paling bahaya lagi kalau pas ukin ya. Ukin itu kan nanti kan harus video juga harus. Nanti mohon nanti diperhatikan supaya nanti tidak rugi ya, tidak rugi karena sinyal koneksinya tidak bagus. Oke, sebetulnya kalau mau refreshing sebentar ini ada mungkin bisa melihat ini kompaknya minta ampun. Saya nggak tahu ya kebetulan atau memang semuanya kompak. Setiap saya memimpin kelompok itu kan selalu saya tinggal pergi, tapi kok kompaknya luar biasa. Itu karena mahasiswanya yang bagus-bagus, tapi karena instrukturnya yang kurang ajar itu tinggal pergi gitu. Tapi ini memang saya sengaja supaya nanti semuanya tidak, karena kan sekali lagi PPG ini kan bukan sesuatu istilahnya harus dituntun terus gitu, artinya kan ini kan supaya tidak underestimate juga saya gitu, karena tadi ternyata juga banyak yang sudah bisa memahami, hanya mungkin karena keraguan butuh konfirmasi gitu aja, tapi secara umum sudah bagus ya. Yang jelas
tujuan pembelajaran jangan sampai tidak ada degree-nya. Coba itu saja.